Shalom umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program acara After Sundown yang dipersembahkan oleh Kantor Pusat Gereja Masai Advent Hari ke-7 Uniconference Indonesia Kawasan Timur. Dan pada sore hari ini tentunya seperti biasa saya tidak sendirian. Pada sore hari ini saya ditemani oleh Pendeta Daud Pangaribuan. Halo Pak Pendeta, selamat sore. Sore. Apa kabar Pak Pendeta? Kabar luar biasa. Puji Tuhan. Pak Pendeta, kalau boleh tahu sedikit, kalau boleh berikan tips buat umat-umat Tuhan yang ada di rumah, bagaimana Pak Pendeta menjaga agar supaya Pak Pendeta tetap semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan? Mungkin faktor yang sangat penting untuk menjaga kita tetap semangat dalam pelayanan adalah setiap hari merenungkan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Ada lagi Pak Pendeta? Saya pikir mungkin itu yang paling Itu utama. yang paling penting ya. Selalu merenungkan luar biasa kasih Puji Tuhan. Tuhan. Puji Tuhan. Jadi dia punya responsnya tetap semangat dalam pelayanan. Semoga kita semua tetap semangat dalam pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada ya Pak Pendeta. Baik, saat ini mari kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk back to the altar atau kembali kepada mezbah penyembahan Sabat ini. Selamat beribadah, semoga kita semua terberkati melalui program ini. Baik, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, sore hari ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Daud Pangaribuan. Silakan Pak Pendeta.
Baik umat-umat Tuhan, di mana saja Anda berada, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan untuk pembukaan Sabat, mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mempelajari akan firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman yang akan kami pelajari pada saat ini. Terlebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan yang Kau tuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara umat Tuhan, di mana saja Anda berada, saya ingin kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Ayat intinya terdapat di dalam ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ini undangan yang diberikan oleh Yesus kepada seorang muda yang kaya. Ya. Kita bisa lihat di dalam ayat 16, datang seorang muda menemui Yesus. Ya. Sebelum dia menemui Yesus, ini seorang muda ini sangat tersentuh dengan apa yang Yesus buat. Dalam perikop sebelumnya kalau kita lihat bahwa orang muda ini melihat bagaimana Yesus memperlakukan anak-anak dengan penuh kasih sayang. Dan itu sangat menyentuh hatinya. Itu sebabnya dia ingin sekali menjadi murid Yesus. Kemana Yesus pergi, dia mengikuti Yesus. Dan tibalah kesempatan yang sangat baik bagi orang muda ini untuk bertanya kepada Yesus. Dia katakan, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Jadi dia mengaku kepada Yesus bahwa dia sudah turuti semuanya itu. Turuti akan perintah Tuhan. Kalau kita lihat apa yang Yesus sampaikan di sini, berarti Yesus sementara menyebutkan 10 hukum Tuhan. Ya. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, ya, jangan ada padamu ilah lain, jangan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, itu hukum pertama sampai keempat. Lalu hukum kelima sampai ke-10 yang telah disebutkan oleh Yesus kepada orang muda ini. Ya. Dan kalau kita lihat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, Yesus mengatakan kepada ahli Taurat, ya, bahwa perintah yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatanmu, jiwamu. Itu hukum yang pertama dan terutama. Dan kemudian hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan menurut orang muda ini, dia sudah melakukan semuanya itu. Lalu dia bertanya, apa lagi yang kurang? Perintah yang mana Tuhan? Ya. Lalu Yesus mengatakan kepadanya, karena dia bilang, apa lagi yang kurang? Berarti dengan kata lain, ketika Yesus menjawab kepada orang muda ini, "Oh, yang kurang daripadamu adalah ini, engkau harus menjual hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Sesudah itu, marilah dan ikutlah aku." Mendengarkan perkataan ini, menjadi sedihlah orang muda ini. Seorang muda yang mempunyai kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, dia seorang anggota majelis Yahudi, dan dia banyak hartanya. Mendengarkan undangan Yesus seperti ini, dia menjadi sedih. Kenapa? Kenapa saudara-saudara? Karena banyak hartanya.
Berarti kalau kita lihat di dalam perikop ini, mengapa Yesus memberikan ajakan seperti itu? Ini mengindikasikan bahwa orang muda ini seorang yang selfish, seorang yang cinta diri. Ya. Dia punya banyak harta, dia punya banyak uang, tapi dia tidak suka berbagi. Itu sebabnya Yesus memberikan ajakan seperti itu. Dan pemuda ini berat untuk melakukannya. Dia menjadi sedih, kemudian dia meninggalkan Yesus. Melihat apa yang telah diperbuat oleh orang muda ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Sebenarnya tidak salah untuk menjadi kaya. Tapi ketika kekayaan itu sudah membuat kita mengilahkan kekayaan itu, artinya berarti kita sudah mencintai kekayaan itu lebih daripada kita mencintai Tuhan. Sama seperti yang terjadi kepada orang muda ini. Dia lebih mencintai hartanya daripada mencintai Tuhannya dengan memutuskan untuk mengikut Yesus. Bagi dia, ini pengorbanan yang terlalu besar. Terlalu berisiko bagi dia. Lebih baik dia tetap pada harta kekayaannya daripada harus mengikuti Yesus dan meninggalkan apa yang dia miliki. Dia lupa bahwa Tuhan yang memberikan harta kekayaan kepadanya. Tapi sekarang dia lebih mencintai pemberian Tuhan itu, yaitu harta kekayaan, daripada dia mencintai Tuhannya yang memberikan harta kekayaan kepadanya. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Kita datang pada titik di mana posisi kita sama seperti orang muda yang kaya ini. Saya mau tekankan, ya, memang sulit bagi seseorang untuk mengikuti Yesus, ya, kalau dia masih mencintai sesuatu atau seseorang lebih daripada Yesus. Ya. Di sini seorang muda yang kaya, dia katakan bahwa dia sudah menuruti perintah Allah. Tapi sebenarnya pengakuannya itu merupakan satu penipuan. Ya. Mengapa saya katakan merupakan satu penipuan? Karena dia tidak mengerti apa maksud daripada perintah Allah. Ya. Sesungguhnya inti daripada perintah Allah, kita tahu bahwa di dalam pasal 22 ayat 37-40, Yesus mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itulah perintah yang pertama dan terutama. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, itu perintah yang sama. Perintah yang kedua yang sama kualitasnya. Jadi kalau orang muda ini mengatakan bahwa dia sudah menuruti perintah Allah dan dia bertanya perintah yang mana? Sesungguhnya sebenarnya dia tidak melakukan perintah Allah. Kalau benar-benar dia mengasihi Tuhannya, menempatkan Tuhan yang pertama dan terutama dalam hidupnya, maka dia tidak akan sedih mendengarkan undangan Yesus untuk menjual harta dan membagikan kepada orang miskin. Mengapa dia sedih? Karena dia menganggap bahwa harta dunia yang penting dalam kehidupannya. Dia lebih mengasihi, lebih mencintai pemberian Allah, yaitu harta yang dipercayakan kepadanya, daripada mengasihi Tuhannya yang memberikan harta kekayaan kepadanya. Ya. Kalau seandainya dia mengasihi Tuhannya, berarti dia akan rela mengikuti perintah Tuhannya. Tetapi kenyataannya tidak. Kita bisa katakan bahwa dia telah menjadikan harta itu sebagai ilahnya. Karena dia lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhannya. Jadi untuk hukum yang pertama tadi, dia tidak lakukan. Tapi dia tadi mengatakan bahwa dia sudah lakukan. Buktinya dia tidak mengasihi Allah lebih daripada yang lainnya. Dia lebih mengasihi hartanya. Dan sekarang untuk mengasihi sama manusia, dia juga tidak lakukan. Karena inti daripada perintah Tuhan adalah mengasihi sesama manusia.
Sekarang Yesus meminta dia untuk menjual hartanya dan membagikan kepada orang miskin. Permintaan Yesus ini kita bisa lihat bahwa orang muda ini, orang yang kaya ini, sepertinya dia seorang yang selfish. Dia lupa bahwa Tuhan memberkati dia dengan berkat yang dahsyat. Tuhan memberikan harta kekayaan kepadanya supaya dia menjadi berkat bagi orang lain. Supaya dia menolong dan membantu orang-orang yang berkekurangan. Tapi kenyataannya dia tidak bersedia untuk hal itu. Ya. Artinya, berarti dia tidak mengasihi sesamanya manusia. Berarti pengakuannya dia sudah melakukan perintah Allah, itu merupakan satu penipuan. Dia tidak mengerti ya makna rohani yang sesungguhnya daripada perintah Tuhan itu. Yang mana dia harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan itu menjadi perintah yang pertama dan terutama. Dan kemudian yang kedua yang sama dengan yang pertama itu, mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Pelajaran pada saat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mencintai Tuhan kita lebih daripada yang lain. Jangan seperti orang muda ini, dia menempatkan hartanya di atas Tuhannya. Padahal Tuhan yang memberikan harta kekayaan kepadanya. Itu sebabnya dia sulit membuat keputusan untuk mengikut Tuhan. Ya. Dan panggilan Tuhan juga akan diberikan kepada kita pada saat ini. Mungkin dalam nada panggilan yang lain. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Joshua dalam Yesua pasal 24. Pada hari ini, ya, pilihlah bagimu kepada siapa kamu akan beribadah, kepada siapa kamu akan menyembah. Ya, pilihan itu akan diberikan kepada kita pada saat ini. Apakah kita mau seperti orang muda ini, lebih memilih hartanya daripada memilih Tuhannya? Tapi saya mengajak kita untuk lebih memilih Tuhan kita. Ya. Ketika orang muda ini meninggalkan Yesus, sejak saat itu, dunialah yang disembahnya, bukan Tuhannya. Dia lebih mencintai harta dunia daripada mencintai Tuhannya. Ingat saudara-saudara, bahwa semua yang kita miliki, bahkan diri kita ini adalah milik Tuhan. Ya. Itu sebabnya mari kita berkata kepada Tuhan pada hari ini, ya Tuhan, segala sesuatu yang kumiliki, bahkan segenap diriku adalah milik-Mu. Aku mau mengikut Engkau dengan setia. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini akan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Bapa di sorga, kiranya Roh Kudus akan menerangi hati pikiran kami, sehingga kami disempurnakan untuk memahami firman yang baru saja kami pelajari pada sore hari ini. Tolong kami ya Tuhan, untuk membuat keputusan yang benar dalam kehidupan kami. Biarlah kami lebih mencintai Engkau daripada yang lainnya. Kiranya kami tidak akan menjadi seperti pemuda yang kaya ini, lebih memilih harta duniawi daripada memilih mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, tentunya kita semua sepakat mengucapkan banyak terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan yang sudah menjadi berkat buat kita semua, terlebih di hari Sabat Tuhan yang suci dan diberkati ini. Dan pastikan Anda terus mengajak seluruh anggota keluarga Anda untuk datang kepada Tuhan melalui mezbah penyembahan di hari Sabat. Sampai jumpa di program selanjutnya. Shalom dan selamat Sabat.